Ku tak akan naik 3. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu selayaknya kita bersyukur, berterima kasih atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini saudaraku kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah, bahkan kita mau terima rema daripada Tuhan untuk hari-hari yang akan kita jalani ke depan. Oleh karena saudaraku sekalian, mari siapkan hatimu, bahkan lihat teman-teman kita kalau ada yang belum ikut yang kita kenal boleh share. Ayo sudah waktunya saat teduh. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kebaikan kemurahan-Mu terus menyertai kami. Urapi hamba-Mu pagi ini, urapi setiap umat-Mu. Biarlah setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan hari ini buatlah mujizat terjadi dan segala perlengkapan yang ada, peralatan listrik, sound, bahkan juga kru pemusik, bahkan sinyal semua berjalan dengan baik sehingga apa yang kami lakukan di tempat ini umat-Mu juga boleh mengikuti dengan baik dan mereka diberkati. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sembah Dia, tinggikan Dia, katakan haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Kasih-Mu yang mengalir bagaikan aliran air yang terus mengalir, menjamah, menyegarkan hati kami. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bangga akan Engkau Tuhan, kami bangga akan Engkau. Yesus, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya pertolongan, pengharapan kami. Haleluya, Jesus. Bersama umat-Mu dari seluruh penjuru, dari seluruh daerah, dari pulau-pulau, dari kota, dari desa, semua datang menyembah-Mu pagi ini. Kami mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami, mempersembahkan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami. Kami rindu melakukan yang terbaik bagi-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena saudaraku sekalian, mari sadarilah rencana Tuhan begitu indah dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini, indah rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku.
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Lebih lagi katakan, indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Amin. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari angkat tanganmu, katakan, tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat, dan ku terangkan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, haleluya, tapi ku mengerti sekarang. Amin. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita angkat pujian ini lebih lagi dengan sungguh-sungguh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, bahwa Dia begitu memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku sekalian, haleluya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan. Amin. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari angkat tanganmu, katakan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari lebih lagi katakan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Katakan, kini ku melihat,
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari angkat tanganmu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi sama-sama katakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, glory bagimu. Kau yang berkuasa atas segalanya, maka rencanamu lah yang terjadi. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Semua makhluk memuji-Mu, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah penolong. Kaulah satu-satunya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Kaulah yang terbaik Tuhan, Kaulah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kami pikirkan. Oleh karena itu kami tidak mau menyerah sebelum kami mencoba, sebelum kami melakukannya. Karena kami tahu, kami percaya ada Tuhan yang punya rencana yang besar. Mari sama-sama katakan, dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Sama-sama, ku tak akan menyerah
pada apapun jua. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, lebih lagi ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman mari angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya bencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita, sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, bencana yang kita buat. Oleh karena itu hari ini, terimalah firman ini sebagai kekuatan bagi kita hari ini. Tidak ada yang bisa mencuri firman, tidak ada yang bisa masuk untuk mengambil kekuatanmu, karena Tuhan yang selalu menyertaimu. Urapi kami Tuhan, urapi setiap umat-Mu. Ada kuasa dalam firman-Mu. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang pengetahuan Tuhan berikan pengetahuan yang lebih lagi. Sehingga kami boleh berhasil hari ini dalam mengerjakan setiap pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita. Amin. Haleluya. Iya, judul firman Tuhan hari ini, jangan pernah hilang semangat dan tetaplah optimis. Amin. Haleluya. Semangat dan optimis. Ada orang semangat tidak optimis. Ada optimis tapi enggak semangat. Tetapi mari kita gabungkan kedua kali kata ini, semangat dan tetap optimis. Haleluya. Kita mau lihat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena kenapa saya harus katakan ini? Karena hari-hari ini saya lihat banyak orang atau banyak orang Kristen saat ini mengalami kegagalan dalam hidupnya.
Bukan karena mereka bodoh saudaraku ya, ataupun tidak berpendidikan. Namun karena mereka tidak memiliki semangat, ataupun tidak ada rasa optimis dalam menjalani hidupnya. Dalam menjalani pekerjaannya, usahanya, kegiatan yang dilakukannya. Memang ada yang bersemangat tetapi tidak optimis. Ada yang optimis tapi tidak bersemangat. Ini yang membuat terjadi kegagalan atau hasil tidak maksimal. Kita rindu setiap hari apa yang kita kerjakan maksimal. Amin. Apa yang kita doakan maksimal. Apa yang kita pikirkan maksimal semuanya. Tidak ada yang abu-abu ataupun kadang naik, kadang turun. Tidak. Tetapi semua semangat dan juga optimis. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, mari. Masalah dan kesulitan saya sering katakan itu sudah biasa. Enggak diapa-apain, masalah itu datang sendiri ya. Masalah persoalan itu datang sendiri saudaraku sekalian. Oleh karena itu jangan langsung lemah, jangan langsung mengeluh, jangan langsung bersungut-sungut. Ini yang menjadi masalah kehidupan orang Kristen hari ini. Dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit komplain, dikit-dikit selalu ada hal yang membuat tidak bersemangat. Ini yang mau saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian, agar dalam hidup kita selalu ada semangat, selalu ada kekuatan, selalu ada rasa optimis, percaya bahwa dalam segala yang kita kerjakan ada Tuhan yang bekerja di dalamnya untuk memberikan kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mari dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memulihkan semangat yang patah. Apapun masalahmu hari ini, mungkin engkau lagi putus cinta nih ya, yang muda-muda tentunya, yang belum menikah, iya kan? Itu kalaupun putus cinta, kau harus semangat terus. Amin. Kalau dalam keluarga suami istri mungkin ada perdebatan, iya biasalah ya. Haleluya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat di rumpun bambu ya, duduk aja di situ waktu angin datang, apa yang terjadi? Sek gitu. Selalu ada gesekan. Ada bunyi enggak enak. Itu artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dekat udah pasti ada gesekan. Kalau mau tidak ada gesekan jangan dekat-dekat. Tapi kan enggak bisa. Suami istri itu harus dekat. Ya, antara ayah dan anak, orang tua dan anak itu harus dekat. Mertua dan menantu harus dekat. Gembala dan jemaat harus dekat. Apalagi? Dan yang lainnya tentunya. Dan ini saudaraku sekalian wajar kalau ada gesekan. Tetapi gesekan itu bukan untuk membuat kita lemah, tetapi membuat kita lebih mengerti satu dengan yang lain. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan semangatlah. Katakan saya harus semangat. Amin. Haleluya. Karena waktu kita patah semangat sulit memulihkan. Disuruh ngapa-ngapain pasti malas. Disuruh ngapa-ngapain pasti ogah, capek seperti itu. Tapi waktu bersemangat, tiba-tiba udah nongol satu dulu, ya kan? Tapi waktu nggak bersemangat, nggak ikut satu dulu lagi. Ini, saudaraku sekalian, yang membuat kita lamban dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, itu adalah semangat kita yang kendor. Makanya dalam firman Tuhan berkata, biarlah rohmu terus menyala-nyala. Amin. Tidak padam, tidak redup. Saudaraku sekalian, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan sampai kehilangan semangat. Betul. Kalau udah hilang semangat, udah sulit saudaraku. Dari wajahnya juga ngelihatnya gak enak. Kita udah senyum juga dia gak senyum. Kita ngomong dia jutek, ya kan begitu. Karena gak ada semangat. Kita omong apa juga, masuk kanan keluar kiri. Bahkan gak masuk lagi, tapi langsung dari kanan langsung keluar juga ya. Karena tidak ada semangat, tidak ada gairah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita punya Tuhan yang besar, amin. Jangan sampai kehilangan semangat.
Sebab Yesaya 40 ayat yang ke 29 dikatakan demikian. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi nggak ada alasan kita berkata, oh saya lagi lemah, saya lagi nggak semangat. Tidak ada. Mungkin masalah penderitaan, pergumulan yang kita hadapi itu berat, sehingga membuat kita lemah dan tidak berdaya. Tetapi ada satu hal yang bisa kita lakukan, bagaimana kekuatan itu tetap bertahan dalam diri kita, bagaimana semangat itu terus bertahan dalam hidup kita, bagaimana rasa optimis itu ada terus bersama dengan kita, yaitu ikut setiap saat dalam saat teduh kita, minta kekuatan daripada Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan itu dikatakan memberi kekuatan kepada yang lelah. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang lagi dalam keadaan lelah? Minta kekuatan, amin. Apakah saat ini semangatmu mulai kendor, mulai padam? Atau sama sekali tidak bersemangat lagi? Minta kepada Tuhan sebab Dia yang menambah semangat. Katakan amin, haleluya. Mari saudaraku. Engkau berkata, aku tidak berdaya Pak, aku tidak berdaya. Saya mau katakan, minta sama Tuhan, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar daripada kitab Yosua. Waktu itu Bapak Ibu ada yang bernama Kaleb, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kaleb ini siapakah? Ini adalah anak buah daripada Musa. Saya bicara anak buah saja ya, biar gampang ya. Nah, buah Yosua dan Kaleb itu adalah di bawah daripada kepemimpinan Musa. Saudaraku sekalian, pada waktu itu saudaraku sekalian, ada hal yang kejadian yang tidak pernah mereka prediksi saudaraku sekalian, di mana Musa harus berhenti untuk memimpin bangsa Israel, bukan karena pensiun dini ya, tapi Tuhan yang berkehendak, karena Tuhan mau mendelegasikan kepemimpinan itu kepada orang-orang yang bisa dilihat untuk memimpin kembali ya, karena Musa sudah tua. Saudaraku sekalian, lalu dipanggil Yosua dan Kaleb, lalu ada hal yang disampaikan kepada mereka. Mereka ini ada seorang yang bernama Kaleb yang selalu optimis dalam melakukan apapun yang dilakukannya. Haleluya. Oleh karena itu apa yang diperkatakannya Bapak Ibu, pada orang-orang sudah berkata, oh dia sudah tua, dia nggak bisa memimpin lagi. Bagaimana dia bisa, waktu muda is okay lah, tapi udah tua begini. Aduh, pesimis semua orang yang ada di sana. Tetapi apa yang dikatakannya dalam Yosua 14 ayat 11 dikatakan demikian. Ini kita contoh Bapak Ibu ya, ini rasa optimis, semangat yang begitu luar biasa. Dikatakan demikian, pada waktu ini aku masih kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini adalah satu ungkapan iman dan rasa optimis dan semangat yang berkobar-kobar. Semua orang tahu bahwa dia tidak muda lagi. Dia tidak muda lagi saudaraku sekalian. Kaleb ini tidak muda lagi. Bahkan Alkitab mencatat bahwa umurnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah 85 tahun. Bayangin aja. Tetapi dia masih bisa berkata bahwa pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Bayangin aja, waktu dia disuruh Musa umurnya 40 tahun. Bagaimana dia berkata bisa sama kekuatannya pada umur 85 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan. Tetapi karena rasa optimis, semangat, dan rasa percaya kepada Tuhan, itu yang membuat dia seolah-olah dia tidak merasakan usianya yang sudah tua itu. Karena apa? Karena kekuatan Allah mengalir kepada dia. Akibat dari rasa percaya diri, optimis, semangat yang rindu untuk membawa bangsa Israel keluar daripada perbudakan itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang. Berperang Bapak Ibu. Bukan hanya ngomong, tetapi berperang, terjun, bertindak.
Ia tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan. Karena ia senantiasa mengarahkan, apa yang diarahkannya? Pandangannya. Diarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan, saudaraku. Jadi kalau saudaraku tahu dan mengerti janji Tuhan atas hidupmu, maka engkau harus bersemangat. Gak ada istilah aku sudah tua, aku sudah sakit-sakitan, aku sudah tidak berdaya. Tidak ada masalah seperti itu. Aku gak kuat lagi berjalan, aku gak kuat lagi duduk berdiri. Selama engkau mengerti janji Tuhan atas hidupmu, tetaplah bersemangat. Amin. Tetap bersemangat. Sebab dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bayangin aja. Jadi janji Tuhan itu murni, tidak intervensi, saudaraku. Dia sudah tua, udah mau mati, udah bau tanah, udah deh. Janji ini udah cukuplah, udah nggak usah lagi. Karena dia sudah mau lewat. Enggak seperti itu. Tapi janji Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Bukan waktu kita setelah mati keturunan kita, tidak. Tapi saya berdoa sesuai dengan firman Tuhan, bahwa janji Tuhan itu akan kita nikmati waktu kita masih sehat. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu bersemangat. Jangan pernah putus semangat. Jangan pernah pesimis tapi optimis, bersemangat. Punya keyakinan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berjanji dan dia pasti menepatinya. Katakan amin. Orang yang memegang janji Tuhan dan mengimaninya, saya mau katakan, dia tidak akan pernah mengeluh dan putus asa. Amin. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Minta Tuhan genapi di usiamu yang sekarang. Katakan amin. Makanya setiap ulang tahun ada. Saya doakan setiap awal bulan. Saya katakan biarlah janji Tuhan tergenapi dalam hidupmu di tahun ini. Amin. Setiap doa-doamu tergenapi di tahun ini. Saya berdoa selalu seperti itu. Dan banyak anak-anak Tuhan yang saya doakan. Mereka berkata terima kasih Pak. Apa yang saya doakan. Janji Tuhan sudah tergenapi dalam hidupku. Di ulang tahunku yang sekarang. Wah luar biasa. Saudaraku sekalian, Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dia semangat, dia gagah perkasa. Dan dia berkata bahwa saya masih sama seperti waktu disuruh Musa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. 45 tahun telah berlalu. Tuhan pun menggenapi janjinya. Wow. Sehingga apa yang terjadi? Yosua memberikan Hebron menjadi pusakanya. Ada bagian yang didapatkannya. Akibat dari kesetiaannya, ketekunannya, semangatnya, rasa optimisnya. Makanya dia dan Yosua, Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Untuk menyelesaikan perjalanan misinya Tuhan. Dari tanah Mesir membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, perjanjian itu sendiri. Dan waktu mereka sudah memasukinya, apa yang terjadi? Diberikanlah bagian daripada Kaleb. Yaitu Hebron. Wah luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat yang terbaik. Saudaraku sekalian, oleh karena itu pada pagi hari ini. Mazmur 119 ayat 3. Di sana dicatatkan atau dituliskan bahwa teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Ini nih. Jadi Bapak Ibu yang saat teduh ini ikut. Tuhan sedang meneguhkan janjinya untukmu. Tuhan teguhkan perjanjiannya untukmu. Tidak ada kemandulan. Bahkan engkau diberkati berlimpah-limpah. Dalam segala hal. Wow. Kadang-kadang orang berkata enak ya sebagai anak Tuhan. Sebenarnya enak sebagai anak Tuhan. Semua serba kasih karunia. Semua serba mujizat. Oleh karena itu hari ini. Waktu kita gak berdaya lagi. Datang kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta pertolongan, minta jalan keluar daripada Tuhan.
Jangan sudah nggak kuat, jangan sudah tidak bersemangat, tetapi berdiam diri, ini yang menjadi salah. Sementara dikatakan di awal tadi saya bacakan tadi bahwa Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberikan semangat. Amin. Jadi minta sama Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan. Saya juga berdoa hari ini, Tuhan, Engkau sendiri yang membuka jalan. Engkau sendiri yang mencukupkan segala kebutuhanku. Saudaraku sekalian, kita sama-sama masuk dalam proses. Kita sama-sama masuk dalam situasi ekonomi yang mungkin hari ini sedang sulit. Kita sama-sama. Saya masih ada di bumi, belum di angkasa, belum di udara. Jadi sama-sama merasakannya. Kalau Bapak Ibu sulit untuk mencari uang hari ini atau usaha saat ini sulit untuk berkembang, sama Bapak Ibu, kami juga merasakan dampaknya. Tetapi satu hal yang kami punya adalah iman, percaya, dan kami pegang janji Tuhan. Yang melayani di rumah Tuhan, yang melayani sungguh-sungguh, yang banyak berdoa, maka Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Haleluya. Itu pegang. Waktu engkau ada saat teduh pagi hari ini, pegang apa yang kau lakukan hari ini. Maka engkau akan melihat Bapak Ibu, Dia akan memberi kekuatan kepadamu. Engkau berkata aku lelah, diberikan kekuatan. Engkau berkata aku kurang bersemangat, diberikan semangat. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Dia yang berjanji, Dia pasti menepatinya. Oleh karena itu tetaplah bersemangat dan tetap optimis. Bahwa apa yang kita lakukan pagi hari ini ada Tuhan yang mencatat semuanya. Dan Dia memperhatikan hidup kita, diproteksi hidup kita. Dan tidak akan dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak. Tetapi firman Tuhan berkata tangannya yang kuat akan menopang kita. Menegakkan kita kembali dan menjadi pemenang. Katakan amin. Jadi biarlah pagi ini Bapak Ibu bersemangat, antusias terus di dalam saat teduh ini. Biar Bapak Ibu terus diberkati Tuhan. Amin. Dipelihara hidup kita. Oleh karena itu saudaraku sekalian, itu yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Pengumuman kita berjalan seperti biasa. Setiap pagi ada doa saat teduh. Setiap pukul berapa? 4:40. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap di channel ini. Ya saudaraku sekalian, kita akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Ya, yang pertama saudaraku sekalian ada keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto. Shalom, haleluya. Terus ada Ibu Mega Hutagalung Opung Jeriko. Bagaimana sudah turun hujan kan di sana? Ya kita doakan biar hujan turun sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Terus ada Ibu Lestina Sibuan, shalom, bagaimana kabar? Keluarga Sibuan sehat semua ya. Terus Bapak Arifin Saputra, shalom. Ada keluarga Ibu Eca Sapitri, ada Ibu Jelis Tambanurung, ada Ibu Junita, haleluya. Tuhan berkati. Terus ada Ibu Paramida Hutagalung. Ya bagaimana dagangannya, tokonya di Pasar Melati, iya kan, saya lihat bagus-bagus tuh ya, maju terus, percaya bahwa Tuhan akan kirimkan pembeli-pembeli ke sana. Terus ada juga Bapak Hamonangan Manurung, shalom, Tuhan berkati. Terus ada Ibu Roma Hasibuan, shalom, sehat selalu, ya. Terus ada Ibu Lina Wati, shalom, ya, di Kampung Melayu, salam buat keluarga besar. Ada Timotius Heiser, shalom, ya, salam tim saat teduh, bantu doakan saya dari kemarin pagi sampai saat ini saya sakit. Tadi malam buang-buang air besar ya dan muntah berkali-kali. Doakan pagi ini sudah membaik kiranya agar terus kuat ngajar. Oke. Ya. Kenapa enggak kasih tahu papa mama ya? Oke, tetap kasih tahu biar kita bisa doakan, paling tidak kita bisa berikan masukan-masukan ya tim ya. Terus ada Ito Ratna Sihombing, salam. Shalom. Bagaimana kabar di Tarutung, sehat tentunya, dan salam buat mama tua kita di sana. Terus ada Santi Ati. Shalom. Terus ada Ibu Arni Hasibuan. Shalom. Apa kabar Bu Arni, sehat ya? Oke, semangat terus ya, optimis ya. Terus ada Ibu Liana Herawati, salam. Sukses buat Ibu Liana. Terus ada Bapak Sali Wahyu Saudara Diarsa, shalom.
buat keluarga besar. Terus ada Bu Yakni. Shalom. Ada Ibu Intan Sitorus. Shalom. Terus ada keluarga dari Tionar Saragi. Shalom. Ya, salam. Iya, saya melihat ataupun saya ingat saya baru pertama ini ya, selamat bergabung di saat teduh ini. Ya, setiap pukul 4:40 ya, kita saling mendoakan di tempat ini. Sebentar saya lihat mungkin ada yang terlewatkan, mudah-mudahan sudah semuanya. Namun kalau ada yang terlewatkan boleh diketik yes atau amin ya, biar kita bisa doakan. Oke, iya. Bentar, sambil kita angkat pujian tadi. Oke, kunci yang terakhir tadi aja. Ku tak akan menyerah. Saudaraku sekalian, mari jangan menyerah ya. Apapun masalahmu, apapun yang kau alami hari ini, tetap bersemangat, tetap bergairah. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, jalan keluar kepada kita. Mari angkat pujian ini. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Inilah iman kami. Kami tidak akan menyerah. Walaupun saat ini mungkin ada di antara kami keadaannya sedang di bawah, dalam pergumulan, dalam masalah. Tidak ada yang menyerah, tetapi bersemangat dan tetap optimis. Ya. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan semangat. Dan jalan keluar yang pasti. Urapi setiap umat-Mu Tuhan. Urapan-Mu memberikan kepada mereka kekuatan, kepercayaan diri, bahwa mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa buat keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto, berkati dia bersama dengan seluruh anggota keluarga besarnya, istri, anak-anak, menantu, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam segala yang dikerjakan mereka. Diberkati Tuhan, bahkan anak yang masih sekolah, Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan. Rencana buat pembelian tanah, biar dananya Tuhan cukupkan, bahkan tanah yang cocok, yang baik, Tuhan pertemukan dengan mereka. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Opung Jeriko, Boru Tagalung, berkati dia bersama dengan anak, menantu, bahkan cucunya, berikan kesehatan. Hari ini mereka sedang bergumul di daerah mereka. Hujan saat ini jarang turun dan musim kemarau dan tidak ada yang bisa ditanam. Oleh karena itu hari ini Tuhan, Engkau tahu bahwa penghasilan mereka, kehidupan mereka bersumber daripada sawah dan ladang. Oleh karena itu hari ini biarlah Tuhan buat musim yang baik. Hujan turunkan di sana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga daerah itu daerah yang subur. Dan anak-anak Tuhan, khususnya keluarga daripada Ibu Opung Jeriko, mereka mengalami sukacita. Hari ini apa yang dibutuhkan mereka, apa yang mereka makan, minum, pakai, Engkau sediakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Lestina Sibuan. Berkati bersama seluruh anggota keluarga besarnya. Berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan
jalan-jalan yang terbuka lebar dalam segala apa yang mereka kerjakan. Ada hasil, ada berkat-berkat-Mu dicurahkan. Bahkan hari ini apapun pergumulan mereka, Tuhan selalu tolong. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Arifin Saputra, berkati dia bersama Bu Mega, bahkan anak-anak, keluarga besar, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan buat keluarga dalam perlindungan Tuhan, anak-anak sekolahnya berhasil, bahkan kemanapun keluarga ini mengerjakan pekerjaan khususnya Pak Arifin, biar Tuhan menyertai, menolong, bahkan membuat berhasil dalam segala apa yang dikerjakannya. Begitu dengan keluarga Ibu Echa Sapitri, Pak Harno, bahkan anak-anaknya, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Bahkan hari ini buat mamanya Ibu Echa, sembuhkan, pulihkan. Amen. Dan dinyatakan sudah pulih dan bisa beraktivitas kembali. Berkatilah pekerjaan mereka, Pak Harno, bahkan apapun yang dibisniskan oleh Bu Echa, Tuhan berkati, bahkan bukakan hal-hal yang baru yang memberkati keluarga ini. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Jelista Manurung, berkati bersama suami, anak-anak, bahkan mertua mereka yang ada di Cengkareng. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Hari ini biarlah apa yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan, promosikan lebih lagi. Bahkan berkati di mana mereka bekerja, usaha itu maju. Bahkan kami percaya mereka ditetapkan menjadi karyawan yang dipromosikan karena mereka selalu berdoa buat usaha di mana mereka bekerja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Junita, berkati dia bersama dengan anak-anaknya, bahkan adiknya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Berkati apa yang dikerjakan hari ini, bahkan sawah ladang semua, biarlah dia kelola dengan baik dan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Berikan jodoh kepada kedua putranya dan berkati apa yang dikerjakan masa depan mereka, bahkan hari ini cukupkan segala kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Paramida Hutagalung bersama kakaknya, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang. Bahkan hari ini mereka akan buka toko mereka, biar Tuhan kirimkan pembeli-pembeli dari manapun, langganan lama, langganan yang baru, semuanya Tuhan datangkan untuk memberkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Hamonangan Manurung, berkati dia bersama istrinya Bu Angel, bahkan anak-anak, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita keluarga ini terus berlimpah-limpah. Bahkan berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka, sehingga keluarga ini boleh bersukacita karena Tuhan selalu tolong. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Roma Hasibuan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan bersama suaminya Bapak Utapea, tolong keluarga ini dalam segala pergumulan, baik dalam kerinduan mereka untuk keturunan. Tuhan berkati buah kandungan daripada Ibu Roma Hasibuan sehingga ada benih yang bertumbuh dan akhirnya mereka memiliki anak dan selalu bersukacita. Bahkan apa yang dikerjakan mereka hari ini diberkati, bahkan promosikan keluarga ini lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Linawati yang ada di Kampung Melayu, berkati dia bersama anak, menantu, bahkan cucu-cucunya, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkati pekerjaan anak mantunya sehingga keluarga ini boleh bersukacita dan mengalami Tuhan selalu dalam hidup mereka. Begitu dengan anak kami Timotius Heiser, berkati dia Tuhan, kalaupun mungkin hari ini sudah berjalan menuju di mana dia bekerja, Tuhan menyertai perjalanannya, berikan kesehatan, bahkan sakit perut ataupun mungkin muntah-muntah, biarlah Tuhan sembuhkan, pulihkan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, buat dia sehat Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya, dan berkatilah pelayanannya, bahkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Itorat Nasi Hombing, berkati bersama Lai, bahkan juga anak-anaknya, menantu cucunya, bahkan orang tuanya yang ada di Tarutung, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita keluarga ini terus berlimpah-limpah. Bahkan apapun yang dikerjakan mereka diberkati, bahkan toko bubuk mereka Tuhan juga memberkati, mempromosikan usahanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Santi Ati, berkati dia, jadikan dia menjadi wanita yang kuat, yang takut Tuhan, yang bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati orang tuanya juga yang ada di NTT, berikan kesehatan, panjang umur. Hamba-Mu juga berdoa buat
keluarga daripada Ibu Arni Hasibuan, Tuhan tolong Ibu ini, Tuhan berikan kesehatan. Mari Bapa, kami tahu tanggungannya begitu berat, bahkan perjalanannya begitu banyak tantangan. Oleh karena itu hari ini berikan dia kesehatan yang sempurna, sembuhkan, pulihkan dia Tuhan, organ-organ tubuhnya berfungsi semua dengan baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang rusak ataupun yang tidak berfungsi, semuanya Tuhan sempurnakan oleh darah Yesus, oleh bil-bilmu itu yang menyembuhkan, memulihkannya. Hari ini buatlah mujizat terjadi sehingga ibu ini sehat, bisa berusaha kembali, mencukupkan segala kebutuhannya, bahkan menyekolahkan anak-anak, membesarkan anak-anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati, berkati dia bersama dengan suaminya, bahkan anak menantu cucunya, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar order-order semakin bertambah-tambah, bahkan usaha daripada Bapak Edo dan Mary juga Tuhan memberkati. Biarlah banyak order-order ke sana, bahkan kami percaya semakin Tuhan angkat keluarga ini lebih tinggi lagi, bahkan dalam usaha mereka semakin Tuhan perlancar. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga Bapak Sali Wahyu Sardana Diarsa, berkati dia bersama dengan Ibu Eka, bahkan anak mereka Bram, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan hari ini mereka beraktivitas melakukan segala kegiatan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, bahkan dalam usaha pergudangan diberkati, bahkan juga pengiriman makanan siap saji ke Hong Kong semua berjalan dengan baik. Berkati adik Ibu Eka yang ada di Hong Kong bisa mempromosikan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mencicipi makanannya, biarlah mereka ketagihan dan memesan kembali, sehingga keluarga ini diperkaya dan bisa menyekolahkan anak mereka sampai selesai kuliah dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bu Yakni, berkati dia, berikan kesehatan panjang umur, buatlah sukacitanya terus berlimpah-limpah, bahkan anak menantu cucunya semua sehat, diberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan hari ini apapun pergumulan daripada Bu Yakni, Tuhan juga memberkati. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Intan Sitorus, berkati dia bersama dengan suami, bahkan kedua putra putrinya, berikan kesehatan, berkati, berikan kekuatan, bahkan usaha mereka Tuhan buat lebih naik lagi, lebih diberkati lagi, sehingga mereka bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan anak-anak mereka dalam sekolah, dan anak-anak mereka anak yang pintar, cerdas, takut akan Tuhan. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Tionar Saragi, berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sukacita bersama dengan seluruh keluarga besarnya, dan hari ini apapun yang dikerjakan mereka Tuhan memberkati, membuat berhasil dan beruntung, bahkan perlindungan Allah sempurna bagi keluarga ini. Hamba-Mu juga percaya mujizat selalu terjadi dalam perjalanan hidup kami, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai. Begitu dengan Ibu Darling Simanjuntak, kuserahkan kepada Tuhan, berkati dia bersama dengan seluruh keluarga besarnya, bahkan anak-anaknya yang sekolah diberkati, bahkan segala kebutuhan mereka Engkau sediakan, bahkan berkatilah salon daripada Ibu Darling, bahkan penjualan makanan siap saji juga diberkati Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan yang ditinggikan, maka Tuhan yang membuka jalan-jalan bagi mereka. Bahkan yang berdoa buat keluarga daripada Bapak Rudi Gunawan bersama dengan istrinya dan anak-anaknya dan keluarga besar yang ada di Semarang, berkati semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan apa yang dikerjakannya Tuhan memberkati, mempromosikan, sehingga keluarga ini boleh melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Lia Kusuma, Pak Budi, bahkan seluruh keluarga besar. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, khususnya buat cucunya, sembuhkan, pulihkan, bahkan apa yang dikerjakan mereka diberkati. Bicara Ibu Pendeta Lili Kusuma diberkati kesehatannya, seluruh keturunannya dalam perlindungan Tuhan, dan apa yang dikerjakan anak cucunya semua diberkati. Amen. Hari ini kami juga berdoa buat Bapak Erianto Cho, Bu Angel, bahkan anak-anak dan orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan,
kekuatan, sukacita, umur panjang bagi orang tua mereka dan usaha mereka. Biar Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Pian S. Kosambi, berkati dia, berikan kesehatan, bahkan panjang umur, sehat, dan anak-anak, menantunya semua sehat, diberkati dalam segala usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Suwardi, berkati dia bersama dengan istri, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan buat anak-anaknya diberikan semangat, kekuatan untuk menyelesaikan kuliah mereka dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Bahkan berkatilah usahanya Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dengan itu Ernestorus bersama dengan Bapak Testorus dan istri dan seluruh keluarga besarnya, berkati, berikan kesehatan, berikan sukacita yang besar. Amin. Bahkan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa buat pospay kami yang ada di Sudirman, berkati ya Tuhan, pakai hamba-Mu anak kami Timi bersama dengan Pak Demi dan tim yang ada sepakat, sevisi, semisi untuk menyelesaikan amanat agung. Bahkan pakai mereka menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sudah ada, bahkan jemaat yang sudah ada semakin dewasa dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga pemilik tempat yang memberikan dipakai untuk cuma-cuma, biarlah usahanya, keluarganya semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kebutuhan-kebutuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini Engkau yang membuka jalan, menyediakan semuanya. Bahkan yang menabur, baik doa, baik pun semangat, bahkan materi, semua diberkati Tuhan. Bahkan persepuluhan benih yang ditabur di tempat ini, bahkan di Pospay, semuanya diberkati Tuhan. Engkau berkata orang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat sekolah TK, PAUD yang kami sudah mulai, biar Tuhan memberkati, Amen. menambahkan murid-murid, bahkan mengurapi guru-guru dan memperlengkapi setiap kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan bangsa negara kuserahkan kepada Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami, biar mereka penuh dengan urapan Tuhan sehingga mereka memimpin Indonesia lebih baik lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melakukan segala aktivitas kita berjalan dengan iman, dengan semangat, dengan kekuatan, dengan rasa optimis bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amen. Oleh karena itu angkatlah kedua tanganmu, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, Amen. diberkatilah suamimu, Amen. diberkatilah istrimu, Amen. anak cucumu, Amen. pekerjaanmu, Amen. bahkan di bisnismu. Amen. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah akhir daripada pertemuan kita di pagi hari ini, saat teduh ini. Jangan lupa tetap setiap pagi jam 4.40 tetap kita ada di saat teduh ini. Amin. Kita saling mendoakan. Oleh karena itu dari tempat ini kami keluarga Gembala mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.